Ya, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita memulai perenungan kita untuk mengawali hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala bentuk berkat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas waktu yang Kau telah sediakan, sehingga kami dapat bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu, untuk mengawali hari kami. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Engkau juga berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 4 ayat 3-14. Yohanes pasal 4 ayat 3-14. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau disuruh memilih antara memberi kepada orang asing atau menerima barang dari orang asing, maka saudara-saudara akan pilih yang mana? Mungkin saudara-saudara bisa jawab di kolom komentar. Di antara kedua ini, pasti banyak dari kita yang memilih untuk memberi kepada orang asing. Ya, karena hal itu sangat bernada Kristiani. Lebih baik memberi daripada menerima, soalnya ada di dalam Injil di Kisah pasal 20 ayat 35. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi saudara-saudara, baik dalam memberi atau maupun menerima dari orang asing, ada beberapa saat kita merasa was-was terhadap orang asing tersebut. Misalnya, dulu ketika saya masih duduk di bangku SMP, setiap hari Sabtu siang saya ada les keyboard di gereja. Nah, suatu saat ketika saya sedang menunggu guru les saya datang, tiba-tiba ada orang masuk ke gereja, langsung mendekati saya dan orang itu tanya, "Mas, ada uang 10.000 enggak? Saya mau pinjem." Di situ saya kaget saudara-saudara, karena saya masih kelas 2 SMP. Saya didatengin oleh orang asing dan minta uang 10.000. Apalagi zaman SMP, uang saku saya itu 12.000. 2.000 buat naik ongkos bis dan sisanya buat jajan.
Dan kebetulan pada waktu itu saya sengaja untuk menyisihkan uang saku saya. Jadi saya akhirnya menjawab ragu-ragu bapak ke orang itu dan meminta maaf kalau maaf pak, saya nggak ada uang 10.000. Dan yang menariknya saudara-saudara, tiba-tiba koster gereja saya itu datang ke kami berdua dan ternyata orang asing tersebut itu adalah saudara dari koster saya. Jadi di situ saya merasa menyesal dan saya juga merasa malu. Nah, dari kisah saya tadi mungkin dalam beberapa momen atau kondisi kita masih berpikir dulu untuk memberi barang kepada orang lain atau orang asing. Begitupun sebaliknya, ketika kita menerima barang dari orang asing, kita pasti juga akan berpikir kedua kalinya. Misalnya, Bapak Ibu sebagai orang tua pasti mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menerima barang atau makanan atau minuman apapun itu dari orang asing. Bahkan mungkin harus sampai tanya dulu ke orang tua mereka. Nah, sama, terkadang kita juga berada di posisi orang tua yang menaruh rasa curiga terhadap pemberian dari orang asing. Saudara-saudara yang terkasih, perihal memberi dan menerima dari orang asing nampaknya juga dapat kita lihat dalam peristiwa Yesus dan perempuan Samaria. Nah, sebelum kita masuk dalam kisah ini, mungkin kita perlu tahu sedikit bahwa orang Samaria dan orang Yahudi ini saling bersinggungan satu sama lain, meskipun mereka berbagi warisan yang sama. Masyarakat Yahudi menganggap masyarakat Samaria ini sebagai pengkhianat, sebagai orang yang najis, karena mereka itu merupakan darah campuran dan menganggap mereka tidak menyembah Allahnya bangsa Yahudi. Bahkan dalam beberapa peristiwa ketika orang-orang Yahudi ini kembali dari pembuangan Babilonia, orang-orang Samaria sempat menawarkan bantuan untuk membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem, tapi yang dilakukan oleh orang Yahudi malah menolak bantuan mereka. Jadi akhirnya timbul konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, saudara-saudara, konteks seperti ini bisa membantu kita untuk melihat hal yang menarik. Sebagaimana kita tahu bahwa Yesus itu kebangsaannya dari Yahudi diperjumpakan dengan orang Samaria yang bahkan merupakan perempuan yang notabene-nya adalah berada di posisi yang paling bawah. Ada beberapa hal yang menarik, saudara-saudara. Yang pertama adalah pada tokoh perempuan Samaria ini. Pada umumnya, masyarakat atau dalam hal ini perempuan-perempuan yang ada di sana menimba air ketika sore hari. Lalu sumur itu biasanya menjadi tempat bagi perjumpaan sosial, tempat bertukar percakapan, dan bisa dikatakan menjadi tempat gibahnya ibu-ibu yang sedang menimba sumur. Maka bisa disimpulkan kalau perempuan Samaria ini mempunyai masalah dengan masyarakat di sana, atau bisa dikatakan ya ternyata dia menjadi korban gibahan yang dijauhi oleh masyarakat di sana karena dia datang di siang hari. Yang kedua adalah hal yang menarik tapi aneh ketika mereka berdua bertemu. Padahal pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu bisa dianggap tabu, apalagi bagi mereka yang bukan suami istri. Dan bahkan di sini Yesus meminta tolong untuk diberi air karena dia kehausan. Tentu respon dari orang Samaria ini terkejut dan mengatakan, "Wah, yang benar nih, Anda mau meminta minum kepada saya." Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari dua hal yang menarik ini kita dapat melihat bahwa Yesus di mata perempuan Samaria ini merupakan orang asing. Tapi tidak bagi Yesus. Yesus melihat perempuan Samaria ini bukan sebagai orang asing. Jadi di sini Yesus mencoba untuk menembus batas yang sudah dibuat oleh baik bangsa Yahudi maupun bangsa Samaria. Dengan satu permintaan yang tulus, Yesus mencoba untuk menembus batas curiga, was-was, dan mungkin ada sedikit rasa dendam. Jadi saudara-saudara yang kasih, relevansinya dalam kehidupan kita, kalau kita menganggap Yesus sebagai orang asing, itu berarti kita belum mengenal
Yesus secara utuh. Sama dengan perempuan Samaria tadi yang masih menganggap Yesus sebagai orang asing. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengenal Yesus? Setiap kita memiliki cara sendiri dalam perjumpaan kita dengan Yesus. Mungkin ada beberapa orang memilih untuk menarik diri dari keramaian, membiarkan mereka dalam keheningan sehingga Yesus hadir. Atau mungkin beberapa orang ada yang mengenal Yesus dengan perjumpaan-perjumpaan orang asing atau perjumpaan dalam momen, peristiwa, kondisi, dan lain sebagainya. Tapi hal yang pasti untuk kita bisa mengenal Yesus adalah ketika kita menjadi terbuka, dalam artian jujur terhadap kebutuhan kita sendiri. Mungkin seringkali kita macak sebagai orang yang sempurna, padahal dengan berbagai kekurangan yang ada. Ketika kita sudah membuka diri, hal yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah dengan menerima keramah tamahan Yesus dengan rendah hati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, selamat terus belajar untuk mengenal Yesus dalam setiap momen, dalam setiap peristiwa, dalam setiap perjumpaan yang ada. Amin.